Jadi baik, pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang tugas pada mata kuliah analisis dan desain sistem. Jadi tugasnya yaitu buatlah desain sistem menggunakan DFD dan UML. Jadi sistem yang dibuat ini yaitu pertama menggunakan DFD. DFD itu diagram flow data flow diagram, dan UML. Jadi UML ini aplikasi yang digunakan untuk membuat diagramnya sebentar, yaitu seperti membuat diagram seperti use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Jadi kasusnya yaitu membuat sebuah sistem pada sebuah gudang. Jadi sistem informasinya itu yang dibuat pada sebuah gudang. Jadi di sebuah gudang itu kita membuat barang sistemnya, yaitu barang mulai dari barang masuk, barang keluar, dan barang yang tersedia. Jadi tugasnya juga, jadi yang kita buat itu nanti dia akan jelaskan dalam bentuk penjelasan sebuah video. Jadi video ini gabungan dari beberapa anggota kelompok juga. Jadi salah satu anggota kelompoknya saya atas nama Dionisius Anamatalu dengan NIM 2118003. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi UML. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu DFD dan use case diagram, apa saja nanti yang bisa dikerjakan di use case diagram maupun kelas diagram dan activity diagram. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu diagram alir data atau DFD atau data flow diagram. Jadi DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem, atau biasanya sistem informasi, seperti sistem informasi. Jadi dalam DFD ini akan menjelaskan aliran-aliran data pada sebuah sistem dan proses-prosesnya. Terus ada use case diagram. Di use case diagram digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem tersebut dan apa saja yang bisa dilakukannya. Kalau kelas diagram adalah bagian dari UML atau Unified Modeling Language, di mana kelas diagram ini menggambarkan struktur dan deskripsi serta hubungan antar kelas diagram tersebut. Sedangkan untuk activity diagramsnya, diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing aliran berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Untuk selanjutnya atau video berikut, kami akan menjelaskan dalam bentuk atau diterjemahkan dalam UML. Jadi mulai dari proses use case-nya atau dari diagram use case-nya sampai di activity diagramnya. Jadi baik, saya akan melanjutkan. Jadi yang pertama-tama kita mengubah atau mengedit namanya, yaitu dia ini. Itu namanya itu kita membuat DFD atau diagram data flow diagram. Oke, lanjut. Berikut kita membuat sistem informasinya. Itu pertama membuat diagram konteksnya dulu. Jadi diagram konteks itu yang kita akan buat yaitu sini sistem informasinya, itu sistem informasi barang yang masuk dan barang yang keluar. Jadi pada diagram konteks ini
Jadi saya kasih nama dulu yaitu teks. Di sini diagram konteks. Pakai bahasa Indonesia saja dulu. Oke. Diagram konteks. Oke, kita lanjut. Pada diagram konteks, kita untuk pertama-tama kita masukkan konektornya dulu. Ya, konektornya bentuknya seperti ini, dia bulat lah. Jadi namanya itu saya singkat saja sistem informasi barang masuk dan barang keluar. Oke, sudah. Sistem barang masuk dan barang keluar. Jadi pada diagram konteks ini ada, karena masih di awal, jadi di sistem ini ada, karena kita sistem informasi tentang gudang, jadi di sini ada flow-nya, yaitu flow DFD-nya itu ada data flow proses. Yang pertama itu di sini, bagian sini itu suppliernya. Oke, supplier. Terus data flow proses lagi, di sini ada toko, namanya toko. Terus di sini ada kepala gudang, ya. Jadi dalam konteks ini masih umum, ada toko, ada supplier. Jadi untuk menghubungkan icon-icon ini, yaitu kita menggunakan data flow-nya, yaitu flow-nya, konektornya pertama-tama mulai dari laporan penerimaan barang. Jadi ke sini. Ya, di sini namanya laporan penerimaan barang. Oke, sudah. Ini masih bentuknya belum rapi, jadi saya geser dulu. Oke. Jadi ini laporan penerimaan barang. Terus ada laporan pemesanan barang. Terus data flow untuk laporan pemesanan barang lagi. Di bentuknya di sini laporan pemesanan barang. Laporan pemesanan barang. Dulu. Bentar, kita geser biar bentuknya bagus, geser sini. Ya, seperti ini. Terus ada bukti pengiriman pada toko. Kita ambil data flow untuk bukti pengiriman pada toko. Sini namanya bukti pengiriman pada pengiriman barang. Terus data flow untuk supplier, yaitu data pemesanan barang. Terus ada dari supplier, yaitu ada bukti pengiriman barang. Garisnya seperti ini. Alurnya seperti itu. Jadi ini bukti pengiriman barang. Terus ada satu lagi, yaitu laporan pengeluaran barang.
laporan pengeluaran barang, laporan pengeluaran barang. Oke, kita tarik garisnya biar teratur seperti ini. Oke, inilah bentuk diagram konteksnya untuk sistem informasi pada sebuah gudang, yaitu barang masuk dan barang keluar. Untuk diagram konteksnya, kita buat lebih rapi lagi ya. Oke, seperti ini bentuknya. Sekarang kita lanjut untuk diagram konteks. Jadi diagram konteksnya seperti ini. Sekarang kita lanjut untuk DFD. Diagram DFD yaitu bagian level 0-nya. Jadi kita geser saja ke bawah. Jadi kita langsung saja buat teksnya saja dulu. Kita kasih nama ini level 0. Level 0 ya. DFD level 0. Oh ya, di DFD level 0. Oke. Jadi selanjutnya kita melanjutkan data flow yang dari diagram konteks ke DFD level 0-nya, yaitu pertama-tama kita membuat ini cuma mati ya. Oh, bisa. Jadi kita lanjut DFD 0-nya. Pertama-tama kita buat konektor, ada 4 konektor. Konektor pertama, sabar. 1, 2, 3, 4. Jadi di konektor pertama ini yaitu input data barang. Di sini input data barang. Terus yang kedua itu sabar biar lebih gede lagi. Itu pembuatan tanda terima barang. Terus konektor yang berikut itu input data stok barang. Terus konektor keempat dia pembuatan saya belum pencet kayaknya. Sudah. Pembuatan laporan. Parah nih, baterai habis. Oke, kita lanjut. Kita masih di DFD yang level 0-nya. Jadi kita sudah membuat konektornya. Ini konektornya ada 4. Pertama-tama kita ke data barang dulu. Kita buat konektornya, kita buat data flow-nya. Dia sebentar, data barang konektornya, sabar.
ketemu. Udah ini dia. Kita buat data barang di sini loh. Data barang. Iya. Di sini data barang. Data barang. Oke, terus ada data barang itu ada 2 ya. Jadi data barang ada 2. Data barang bisa ini copy. Oh, tidak bisa copy, jadi kita langsung pilih lagi. Di sini data barang lagi. Data barang. Terus ada kepala gudang. Inilah yang kepencet ya. Oke. Terus kita pilih ada proses untuk kepala gudang di bagian sini. Kepala gudang. Terus ada lagi supplier. Jadi kita kan mau mendata barang masuk. Ada data proses untuk supplier. Supplier. Oke, sekarang kita tinggal membuat flow-nya. Memasukkan flow-nya. Flow pertama data barang dulu lah. Data barang dari iya, ini kebalik, salah. Ini kita delete dari sini ya. Dari data barang. Sini data barang. Ini untuk bagian data barang. Sekarang untuk flow untuk pembuatan tanda terima, yaitu dari data barang menuju ke sini, yaitu data barang, masih data barang. Oke, terus melakukan penginputan data barang ke data stok barang. Ini masih data barang. Terus setelah input ke laporan, masih flow untuk data barang, dia ke sini dulu, masih data barang. Terus kita ke laporan, flow untuk masih data barang ke pembuatan laporan. Dari sini menuju kok tersentuh nih. Flow untuk salah pencet bro. Flow untuk data barang pembuatan laporan. Sini masih data barang. Nah, sekarang kita rapikan dulu. Rapikan. Oke. Dia di sini. Ini juga. Oke, bro. Sudah. Sini sedikit, ya rapi sudah. Dan ini juga agak ke sini. Ini turun ke sini sedikit. Oke. Sekarang kita membuat flow untuk supplier dan kepala gudang. Dari input data barang ke supplier. Pertama itu tanda terima barang. Mungkin dia dari atas, kita pindahkan dari atas, terus kita taruh ke atas ya biar rapi. Kita taruh ke sini.
Ini untuk data terima barang. Data terima barang. Terus flow untuk dari supplier ke input data barang. Dari supplier ke input data barang. Jadi di sini kita taruh flow-nya yaitu data dan barang. Data dan barang. Jadi maksud dari data dan barang ini, setiap barang yang terjual atau yang atau keluar, jadi datanya harus sinkron dengan setiap barang yang keluar masuk. Maksudnya data dan barang. Oke. Terus sedangkan kepala gudangnya ini, dia hanya mendapat satu flow, yaitu setelah ini sudah selesai semua, kita tinggal lapor ke ownernya atau kepala gudangnya ini sekalian. Kita membuat laporan stok, namanya laporan stok. Oke, DFD level 0-nya sudah selesai. Ya, ini DFD level 0-nya. Sekarang kita lanjut untuk DFD level 1. Jadi kita buat teksnya dulu. Kita kasih nama DFD level 1. Kita kasih rapi. Ya. Pertama-tama kita buat sama konektor seperti biasa. Kita akan membuat konektornya dulu. Konektor 1. Jadi di konektor 1 ini ada isinya 1.0. Jadi namanya itu barang masuk. Barang masuk. Sabar. Ini sepertinya kita rapikan dulu. Oke. Barang masuk, terus ada konektor untuk barang keluar. Barang keluar itu dia 2.0. Oke, kita besarkan dulu. Terus ada proses, ada di sini kan sudah masuk level 1. Jadi yang dibahas adalah barang masuk dan barang keluar. Jadi yang pertama pasti ada data flow, yaitu proses. Jadi mulai dari supplier. Pertama supplier. Terus ada kepala gudang. Terus ada data barang. Jadi di sini dibahas data barang, bisa data barang. Terus ada lagi toko. Kok bergeser nih? Ya, di level 1. Terus sekarang kita tinggal pasang flow-nya. Jadi flow-nya atau alurnya pertama, mulai dulu kita di data barang. Pertama ya data barang, pastinya data barang dulu ya. Data barang, kita ke barang masuk. Sini, terus sabar-sabar kita rapikan dulu. Terus ada, habis setelah di barang masuk, terus flow-nya kembali ke sini. Data barang, terus data barang ke barang keluar.
Ntar kita rapikan. Iya. Terus flow untuk proses ke sini lagi. Setelah barang sudah didata, diinformasikan kembali ke sini, ke data barang. Jadi datanya tetap sinkron. Sama juga barang yang keluar. Oke, terus pertama-tama habis itu kita ke supplier. Flow untuk supplier. Pertama sini supplier. Terus supplier juga alurnya kembali ke sini juga. Jadi ada alurnya yang bolak-balik. Ntar kita kasih rapi dulu. Oke, sekarang ke toko. Toko itu dia hanya barang yang keluar, yang dia data. Terus satu, dia ada dua flow ya, dua. Terus dia ada dua data seperti ini. Terus sekarang flow untuk kepala gudang. Jadi kepala gudang ini dia mendata barang masuk dan barang yang keluar. Jadi pertama itu barang masuk dilaporkan ke kepala gudang. Sabar, kita biar rapi, kita buatnya seperti ini. Oke. Terus tar. Kita buat juga flow-nya untuk dari kepala gudang ke barang masuk. Terus seperti ini. Terus sama barang masuk, yaitu sekarang barang keluar. Barang keluar itu ntar kita kasih besar lagi nih. Kita buat flow-nya ke barang masuk seperti ini, biar rapi, biar bagus ya maksud dan tujuannya. Terus flow juga, ntar kita kasih rapi dulu. Oke. Flow untuk data barang keluar ke kepala gudang. Oke. Mungkin seperti itu DFD level satunya. Sekarang kita lanjut DFD untuk level satunya seperti ini. Sekarang kita lanjut DFD untuk level 2. Jeda dulu guys. Sekarang kita lanjut untuk data level 2-nya. Jadi maksud dari level 2 ini, tadi kan barangnya sudah ada yang masuk dan keluar. Sekarang pencatatan barang, atau misalnya kita mau menambah barang atau stok barang gitu. Jadi pertama-tama kita ambil, masih tetap konektor dulu. Oh ya, namanya kita taruh saja dulu, yaitu DFD level 2. Oke. DFD level 2 ya, kita rapikan. Ya, kita lanjut, yaitu konektor.
konektornya ada 2 ya, tambah lagi 1. Jadi di konektor 1 ini yaitu 1.1 untuk menambah barang, terus bentar, kita buat kasih rapi dulu. Terus yang konektor kedua ini yaitu 1.2 untuk pencatatan barang yang keluar atau yang masuk, pencatatan barang. Ntar kita rapikan. Terus selanjutnya yaitu yang dibutuhkan data flow prosesnya yaitu data barang dan kepala gudang saja. Data barang tambah lagi sama data prosesnya itu kepala gudang. Jadi di proses 1 ini yaitu data barang. Terus di proses 2-nya itu kepala gudang. Oke, kita rapikan dulu. Ya, seperti ini. Mungkin ini pas. Jadi kita buat flow-nya. Flow-nya yaitu kita membuat konektornya seperti ini, konektor ke barang saja dulu. Kita buat rapi mungkin, serapi mungkinnya. Terus ke data barang laporkan kembali untuk penambahan barangnya itu. Bentar, kita buat konektornya seperti ini biar bagus tampilannya. Oke. Terus sekarang data barang untuk pencatatan barang yang mau ditambah maksudnya. Jadi kita buat juga seperti ini. Terus ini lagi. Kita buat rapi ya, biar bisa dijelas. Oke. Sekarang untuk kepala gudang. Terus kita buat rapi. Oke. Sekarang kita buat seperti ini. Kita buat rapi. Oke. Seperti ini. Sama juga untuk pencatatan barang. Jadi flow-nya seperti ini juga. Jadi ada aliran atau diagramnya seperti ini. Oke. Jadi untuk data diagram level 2 seperti ini untuk sistem informasi pada gudang. Oke, kita lanjut DFD level 3-nya. DFD level 3. Kita taruh teksnya dulu. Oh, belum ke ini. Oke. DFD level 3. DFD level 3. Kita kasih rapikan dulu. Terus jadi pada level 3 ini kita membuat data barang, mencatat barang, pemesanan barang, terus mengirim barang untuk barang yang keluar, dan mencari barang untuk persediaan barangnya. Jadi kita buat, pertama-tama kita ambil konektornya ada 3. Oke, konektor di sini 2.1 yaitu mencatat pemesanan barang. Catat pemesanan barang. Terus ada mengirim barang. Konektor untuk mengirim barang. Kita rapikan.
Oke. Terus ada mencari barang. Konektor untuk mencari barang di sini. Mencari barang. Ouch. Ya. Mencari barang. Ya. Mencari barang. Terus ada data flow proses, yaitu flow proses, yaitu data barang. Terus kita rapikan. Oke, terus ada proses untuk di bagian sini, yaitu kepala gudangnya. Kepala gudang. Terus ada lagi terakhir, yaitu toko. Tokonya di bagian sini. Toko. Oke. Nah, sekarang kita tinggal konektor untuk penghubungnya, itu flow-nya, yaitu pertama mulai dari data barang. Data barang itu misalnya mencatat barang yang dipesan, yaitu di sini bentuknya seperti ini. Oke. Terus flow untuk mengukurkan kembali. Oke. Terus flow untuk data barang untuk mengirim barang. Kita taruh ke atas ya, biar rapi. Terus data flow, datanya juga dikirim kembali ke sini. Oke, seperti ini. Oke, terus dari data barang itu coba kita agak geser ke sini ya, biar agak rapi. Terus kita flow untuk sini ya. Terus dia ada feedbacknya lagi. feedback ya, seperti ini. Kepencet. Terus dari pemesanan barang itu flow-nya ada ke kepala gudang. Terus dari kepala gudang juga melaporkan ke sini pemesanan barang. Oke. Terus flow untuk dari kepala gudang ke pengirim barang. Terus dari sini ke sini. Terus dari sini ke toko, pemesanan barang ke toko. Misalnya ada yang mau membeli barang, pemesanannya di sini. Oke. Oke, sebentar kita rapikan. Terus masih dua ya, ada dua. Mungkin di sini lakukan untuk berulang-ulang ya, seperti ini ya. Oke. Terus ada lagi data flow dari toko ke, atau mencari barang ke toko sini. Terus ada juga dari toko ke barang, mencari barang.
Terus dari mengirim barang ke toko ada juga. Terus data flow untuk toko ke yang terakhir yaitu ke sini. Oke, kita rapikan. Oke. Iya. Kita rapikan ya. Oke, selesai untuk data flow diagramnya. Untuk use case-nya nanti ada teman kelompok saya yang menjelaskannya. Oke. Terima kasih. Ya, oke, kita akan melanjutkan materi yang tadi. Kita akan membuat use case. Pertama kita akan membuat aktornya. Aktornya yang pertama yaitu admin gudang. Ya, admin gudang akan melakukan login dengan username dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah login, admin dapat melakukan pengolahan data. Setelah melakukan pengolahan data, admin dapat mengelola data pembelian. Setelah melakukan pengolahan data pembelian barang, admin juga dapat melakukan olah data penerimaan barang. Selain dari itu juga, admin akan melakukan mengolah data PO atau purchase order. Ya, setelah admin gudang selesai mengolah data barang, admin gudang akan membuat laporan data barang. Admin gudang juga setelah mengolah data pembelian barang akan membuat laporan pembelian barang.
juga akan membuat laporan dari data penerimaan barang. Setelah laporan data barang selesai, laporan tersebut akan diteruskan kepada aktor berikut, yaitu owner toko atau manajer. Demikian juga dengan laporan pembelian barang akan diteruskan kepada owner toko, dan juga laporan data penerimaan barang. Ya, hasil olahan data purchase order atau PO akan diteruskan kepada aktor yang ketiga, yaitu supplier. Demikian. Oke, untuk kelas diagramnya yaitu sebagai berikut. Jadi pertama-tama kita membuat entity-nya, yaitu kita menggunakan kelas diagram, ya kelasnya di sini yaitu karyawan bagian gudang. Oke, terus di add-nya ini kita cari atribut pertama ID underscore karyawan bagian gudang, karyawan bagian gudang. Terus ada nama karyawan, terus ada lagi atributnya nomor handphone atau nomor HP. Terus ada alamat. Mungkin itu saja dulu yang diperlukan. Terus di sini untuk operatornya itu ada input, update, delete. Input, terus ada update, terus ada delete. Yuk, kita kasih rapikan dulu. Rapikan sebelah sini dulu. Terus sekarang kita buat kelasnya, yaitu pembelian atau data barang juga bisa. Jadi di sini ada
bagian-bagiannya seperti ada juga data barang, ada data PO, laporan, penerimaan barang, dan persediaan barang dari sebuah toko atau gudang. Jadi kita buat lagi kelasnya, yaitu pertama kita login dulu, usernya login user, terus ada sebentar, ini ke log ya tadi, jadi seperti ini jadinya. Kita simpan saja dulu di bawah. Jadi ada di sini ada sistem atau persediaan barangnya. Jadi sistem informasi persediaan barang toko. Ini kita geser dulu ke bawah. Terus kita ada data barang. Kita rapikan, taruh dia di sini mungkin. Ya, terus ada ini kelas, yaitu kelas PO. PO ini maksudnya barang yang sudah dibeli, dijual, dan terbit oleh pembeli. Jadi PO disingkat ini purchase order, bahasa Inggrisnya itu ya, disingkat. Terus ada lagi datanya, kelasnya yaitu penerimaan barang. Penerimaan barang di sini ya. Di sini dekat saja, di sini ya, ini di sini sedikit ya. Oke. Terus ada di sini laporan. Jadi laporannya di paling bawah ya. Laporan. Terus ada kelas lagi. Sini dia. Dia ini pembelian. Pembeliannya bagian sini. Pembelian. Oke, sekarang kita isi atributnya sama operatornya. Jadi tinggal klik kanan, add atribut. Di atribut pertama di login itu username, misalnya username. Terus ada atribut itu username dan password ya. Terus operatornya peran satunya itu ya mungkin membuat edit, terus ada edit ya, password kan bisa diganti-ganti ya. Terus cek ya, kalau sudah di login ya pasti dicek. Terus atribut untuk sistem informasi persediaan barang. Jadi ada nama ya, nama sudah pasti nama ya. Nama toko. Nama di sini tuh nama toko, terus alamat, terus ada email. Bisa pesannya menggunakan email. Terus nomor telepon, ada telepon di sini biasanya telepon kantor ya. Telepon umum. Jadi untuk operatornya itu sistem persediaan barang untuk operatornya. Yaitu sistem persediaan barang. Oke, sekarang kita masuk di data barang. Di data barang itu ada atributnya ID barang. Pertama atributnya ID barang. ID underscore barang. Boleh begini. Terus ada lagi kode barang. kode barang, terus ada atributnya lagi jumlah satuan barang yang dibutuhkan dalam gudang, terus satuannya, terus total sekian barang masuk yang dibeli dan dijual diperlukan di sini di data barang.
Terus add operationnya yaitu input ya, input boleh input, terus update, terus ada delete. Sudah, sekarang di purchase ordernya, barang yang dibeli pembeli yang sudah terjual maksudnya. Jadi untuk atributnya atribut pertama ID perlu ya, ID PO nya. Terus atribut kedua ada kode barang ya perlu. Terus ada jumlah, terus satuan, terus total. Sedangkan operatornya itu ada input pertama seperti di data barang ya, ada input, ada update, terus ada delete. Ini kita pindah dulu ke bawah, geser ya, dekat ya. Terus penerimaan barang yaitu ada ID penerimaan barang, atributnya itu pasti ID lah ya, ID yang paling pertama, ID penerima barang, terus ada ID barang, terus ada tanggal ya, tanggal diperlukan, terus jumlah ini wajib. Terus sedangkan untuk operatornya yang pertama itu input sama seperti di PO, terus ada update dan yang terakhir delete. Oke, sekarang kita masuk di pembelian, di kelas untuk pembelian barang. Sebentar kita rapikan dulu ya. Atributnya yang pertama ada ID pembelian, ID belum klik mas, ada ID pembelian, terus ada kategori pembelian, kategori pembelian, terus ada tanggal, dan kita rapikan dulu ini kelasnya kurang lebar lagi ya, sebentar ya, sini jadi kelihatan rapi ya. Di sini kategori atau jenis-jenis pembelian. Terus ada add untuk operatornya pertama input, kedua delete atau update, terus di sini ada update-nya di sini. Oke. Terus yang terakhir yaitu laporan untuk kelasnya, yaitu kelas laporan. Yang pertama atribut yang pertama ada ID laporan, sudah pasti ID-nya duluan, ID laporan. Terus yang kedua kategori atau jenis-jenis apa saja, terus laporan. Sekarang sedangkan operatornya ada input dan cetak. Selesai ya, seperti ini untuk bentuk kelasnya. Terus sekarang kita buat activity-nya atau asosiasinya dulu. Jadi pertama kita menggunakan activity kelasnya itu dengan generalization dulu. Jadi generalization-nya login ke sini ya. Terus ada lagi
menuju ke sistem. Ya, terus jadi ini generalizationnya. Terus sekarang komunikasinya seperti menggunakan dua arah, yaitu association. Dia di sini pertama data barang, terus association untuk pembelian, terus association untuk dari data barang ke laporan, ini wajib. Terus association untuk data barang ke PO, terus association untuk PO ke penerimaan barang. Setelah itu dari PO juga harus membuat laporannya, itu PO. Sini ditaruh lagi satu. Ya. Oke, dari pembelian juga harus membuat laporan, jadi sini harus taruh lagi bentar, association seperti ini. Oke, jadi ini adalah bentar, di sini nggak bisa taruh teks ya, seperti di tidak ada. Jadi ini bentuk kelas diagramnya. Sekarang kita membuat activity-nya. Jadi di activity generalization, di activity-nya ini di association yang pertama di sini ada untuk karyawan bagian gudang, activity-nya dia multiplicity-nya kita taruh dari 1, terus ke pembeliannya itu multiplicity-nya 1 ke banyak. Oke, terus multiplicity untuk bagian gudang ke data barang. Kita naik ke atas, multiplicity-nya itu sama dari 1 ke banyak, dari 1 ke banyak. Terus setelah itu multiplicity dari data barang ke PO, multiplicity data 1 ke banyak. Ini dia multiplicity-nya dari 1 ke, karena dia ini data barang itu bisa langsung ke banyak, jumlah yang banyak maksudnya. Jadi bisa ordernya di sini, PO-nya bisa PO barang banyak gitu, maksud dari itu. Terus di sini juga harus 1 ke 1 ke banyak. Jadi untuk itu kita lanjut lagi ke PO penerimaan barang. Jadi multiplicity dari PO, multiplicity-nya yaitu 1, dan penerimaan barangnya itu 1 ke banyak. Sekarang multiplicity untuk kita lihat association-nya. Untuk multiplicity association-nya yaitu multiplicity-nya menggunakan 1 dari data barang itu 1 ke ini, 1 ke banyak. Oke. Sedangkan dari kelas PO menuju laporan sama seperti di data barang ke laporan, yaitu multiplicity-nya 1 ke banyak. Dan yang terakhir pembelian, multiplicity-nya itu ke laporan pertama 1 ke 1 laporan, dan laporannya itu bisa 1 ke banyak langsung ya. Ini. Oke, selesai. Ini bentuk
kelas diagram untuk bagian gudang. Persediaan barangnya ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lencia Vernika Raja dengan NIM 2118042. Kuat, Pak. Terima kasih. Oke, pertama, jadi pada video kali ini kita akan membuat apa? Apa sudah buat? Activity. Iya, Diagram. activity diagram. Jadi kita masuk di sini, di model. Lihat sini, model, klik model. Terus add diagram. Terus Masuk di atas, add. Klik saja dulu. Klik, bergeser ke kanan, ya turun ke bawah. Activity diagram. Nah, sekarang kita sudah masuk di lembaran kerja activity diagram. Kita ubah namanya yaitu di sini. Ini untuk ubah namanya di editors. Ya, klik di situ di editors. Ya, klik hapus. Terus hapus. Oke, taruh namanya activity diagram. Activity diagram barang gudang baru. stok masuk barang dan Barang. keluar. Stok diagram, terus stok masuk dan keluar. Oke, langsung enter saja, tidak apa-apa. Sekarang kita masuk di membuat aktivitasnya, yaitu di sini ada ikon di aktivitasnya. Langsung pilih, geser dulu, coba taruh sini kursornya. Belum sampai muncul kursor ada arah ke bawah. Ya, itu sudah. Yang ini sekarang kita pilih inisial, ikon inisial. Atau belum. Kita pilih aktivitasnya, ini aktivitas yang ini. Jadi pilih vertikalnya untuk tabelnya pertama. Jadi kita pilih sini. Klik di sini. Klik di layarnya. Ke bawah sedikit. Ya, klik situ. Nah, sekarang langsung isi aktivitas. Namanya itu tabelnya pemilik toko. Pemilik toko. Terus klik di luar, di bawahnya, di dalam. Kita pilih inisial dulu, inisial. Ya, inisial. Klik di kotak, ya. Terus kita turun ke bawah, klik di sini. Ini ada dia itu. Klik ke bawah. Coba. Tidak bisa, coba langsung ini aja, pakai yang ini, action. Terus taruh bagian bawahnya. Ya. Oke, taruh namanya pemesanan barang. Pemesanan barang. Terus kita buat lagi kotaknya, yaitu kotak supplier. Pilih yang ini tadi seperti ini, ya, ini. Klik di sini. Ya, klik. Terus namanya itu supplier. Langsung ya, supplier. Langsung ketik aja supplier, ya. Kita buat aktivitasnya, bentuknya seperti tadi ini, action, klik, taruh di dalam kotak itu, ya, lurus dengan ini, ya, klik di situ. Namanya supply barang, tidak, coba hapus lagi double P, ya, P L Y. Sekarang buat lagi kotaknya, yaitu coba rapikan dulu itu, ya. Ya, buat lagi kotaknya atau swimlane-nya. Klik di situ. Ya, masukkan di sini. Ya, klik situ. Itu namanya gudang. Jadi kita actionnya, klik aktivitas actionnya, lurus dengan sebelah, ya. Klik situ. Isi stok barang, stok masuk. Terus buat lagi, ya, rapi dulu itu. Terus buat swimlane-nya lagi, klik, taruh sebelah sini, ya. Namanya kasir. Jadi action sekarang, ya. Bagian sini. Ya. Di bagian bawah. Ya. Terus penjualan. Terus bagian bawahnya lagi ada, coba rapi dulu. Ambil yang ini, ada flow decision-nya. Ya, klik di sini,
di kasir, di bawahnya penjualan, ke bawah lagi, ya klik, ya biar kecil aja. Terus action lagi, klik di situ, ya klik stok keluar. Dan yang terakhir, lepas kursus itu, ya rapi, ya terakhir buat inisial, ya klik, bukan inisial, final, kan inisialnya sudah, sekarang final penutupnya di sini bawah ya, klik di situ, ya. Masternya ini saya kira apa dia datang sini. Klik sel. Belum habis. Ini belum selesai. Lanjut lagi. Ini untuk control flow-nya belum. Jadi kita sambung-sambung dulu istilahnya nih. Kamu nih Mbak. Aduh. Ini Mbak Ale ini masih pemula Pak. Jadi harus membutuhkan guide. Jadi rapikan sini saya untuk si rapi ya. Siap ya. Oke, sekarang kita buat data control flow-nya. Klik control flow. Itu ini control flow, klik dari inisial yang di atas tadi ke pemesanan barang. Klik saja ke yang hitam, tarik ke pemesanan. Klik di tengah-tengahnya. Ya, tarik. Sudah ada itu. Tinggal coba unduk. Coba klik ulang di sini, klik, nanti dikasih geser, klik itu, klik di tengah-tengahnya itu inisial, klik di tengah-tengahnya itu inisial. Coba dulu. Lihat aja, begini caranya. Saya kasih contohnya, klik, taruh di tengah-tengah sini. Ya, begitu dia Mbak. Biar rapi, bisa ke atas ini sedikit. Ya. Setelah itu menuju ke supply barang. Control flow menuju ke supply barang. Dari pemesanan barang ke supply barang. Klik ke tengah, tidak, klik ke tengah. Klik sini di tengah-tengah pemesan barang. Ya, klik ke kanan, tidak, di tengah itu garis, klik tahan, klik pakai 2 jari, klik. Begini nah, lihat this, itu bisa cut ini, jadi pilih control flow, terus klik di tengah-tengah ini, jadi muncul ada lingkaran kecil tuh, tarik ke sini, nah seperti itu. Coba lanjut, sekarang dari supply barang ke stok masuk, pilih dulu control flow-nya, klik tahan di situ sampai muncul bulat, klik tahan, klik kiri ya, tarik sampai di tengah stok masuk. Ya, lepas. Ya, sekarang dari stok masuk menuju penjualan. Klik dulu di sini control flow-nya. Terus klik tengah-tengah seperti tadi, klik tahan, tarik ke penjualan. Terus ke bawah, geser aja. Tidak apa-apa. Ke tengah-tengah. Tidak apa-apa. Nanti dia yang otomatis kasih. Ya, begitu. Terus dari penjualan ke decision. Jadi maksud dari decision itu apabila tidak tersedia barang berarti tidak menyediakan atau menyetok barang. Terus harus di tengah-tengah. Harus klik di situ, klik tahan, terus tengah-tengah, terus tengah-tengahnya itu decision ya. Ya, lepas. Ya, jadi. Terus dari decision ke stok keluar. Klik sampai pada bulat, terus sampai ke tengahnya, ya lepas. Belum pas. Jadi klik tahan. Klik. Terus lepas. Berarti itu decisionnya kurang besar. Coba kasih besar lagi. Ya, pas. Jadi data flow, tarik, klik di situ,
Sekarang dari stok keluar untuk inisial. Jadi kita keluar dari aktivitasnya istilahnya begitu. Klik control flow. Control flow dulu. Control flow ya, klik. Ambil di tengah-tengah situ. Klik di tengah-tengahnya. Sini. Belum dulu. Ya, sini. Ya, terus ke inisial tengah-tengah. Ya, lepas. Ya. Sekarang dari decision ke pemesanan barang. Decision. Ya, dari decision ke pesanan barang. Klik dulu control flow-nya. Klik dulu. Sudah klik? Sudah ya, dia dari decision ini. Maksudnya itu flow decision. Sini. Decision ini. Yang bilang ke tempat ya. Klik tahan. Tarik ke pemesanan barang. Terus sampai di tengah-tengahnya. Ya. Jadi ini bentuk activity diagramnya. Jadi video ini kami berkolaborasi karena teman saya belum menguasai secara atau belum tahu baik menggunakan, terlalu bisa menggunakan UML, jadi kami berdua mengerjakan sama-sama. Oke, jadi ini bentuk activity diagramnya ya, seperti itu. Jadi di sini masih ada teksnya. Jadi teksnya sini maksudnya ini garis ini. Jika stok tidak tersedia, maka proses pemesanan barang tidak dilanjutkan. Maka tidak sampai di data flow finalnya. Tapi jika pemesanan barang tersedia, maka stok keluar digunakan. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih. Ucap terima kasih aja lama sekali. Stok tidak tersedia di sini. Tersedia. Oke. Itu maksudnya. Ya. Stok tidak tersedia ya. Tidak tersedia. Oke. Kita pamit keluar.